Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita masih di tema 9 kelas 5 SD di subtema 1 benda tunggal dan campuran. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang iklan dalam media cetak. Tentunya masih bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disampaikan dalam media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Nah, contoh media cetak yang digunakan untuk iklan adalah koran, majalah, tabloid, brosur, baliho. Sekarang lihat iklan pada koran berikut ini, salah satu contohnya ya. Nah, ini adalah iklan bahwasanya ada kantor yang sangat strategis disewakan secara tepat. Jadi mereka mengiklankan produk yaitu kantornya. Lalu ada juga iklan lowongan kerja. Dan ini juga iklan lowongan kerja di PT Samsungnya. Tampilan iklan di media cetak itu bervariasi. Ada yang menggunakan kombinasi aneka warna. Ada yang hanya menggunakan tinta hitam dan putih seperti koran tadi. Ada yang menggunakan gambar dan tulisan. Dan ada juga yang hanya menggunakan tulisan saja. Nah, untuk tulisan ini banyak di koran ya. Perhatikan contoh iklan berikut. Sekarang lihat halaman 91 ya. Kalau tidak jelas di gambar ini silahkan lihat di buku Bupena halaman 51. Iklan di samping merupakan iklan media cetak untuk mempromosikan buku seri dengan judul dengan tema See Inside. Iklan tersebut berisi nama-nama buku dari seri See Inside, itu yang ada yang A. Lihat yang ada lingkaran A. Jadi iklan tersebut berisi nama-nama buku, ada buku sains, ada tubuhmu, ada dinosaurus, tergantung dengan judulnya. Lalu iklan tersebut berisi keunggulan dari seri See Inside. Itu lihat yang ada lingkaran B-nya. Di situ tertulis apa saja keunggulan bukunya. Nah, pembaca juga dapat menanyakan informasi lebih lanjut dengan menghubungi nomor telepon yang ada pada iklan. Silahkan lihat lingkaran yang C. Misalnya mau nanya harga, mau nanya ready barangnya atau tidak, atau di mana yang terdapat buku ini, di toko mana terdapat buku ini, kalian bisa menghubungi nomor tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran 2 tentang menjelaskan unsur-unsur iklan media cetak. Suatu perusahaan, lembaga, atau seseorang secara pribadi menggunakan iklan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Iklan ditawarkan yaitu produk yang bisa berupa barang maupun jasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan diingat masyarakat, serta bisa menarik perhatian masyarakat. Iklan dalam media cetak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsurnya judul iklan. Judul iklan merupakan bagian yang paling penting dalam iklan. Judul iklan biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin memberi barang tersebut. Yang kedua unsurnya yaitu isi iklan. Isi iklan merupakan bagian yang berisi keunggulan produk yang ditawarkan dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan dan tidak boleh sama besar dengan judul iklan ya. Nah, yang ketiga sumber iklan. Sumber iklan dapat berupa nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Yang keempat, deskripsi produk. Deskripsi produk yaitu penjelasan tentang produk yang diiklankan yang mencakup keunggulan produk dan harga produk.
Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar terlihat menarik. Deskripsi ini keterangan ya. Yang kelima unsurnya yaitu alamat dan nomor kontak sumber. Nah, alamat dan nomor kontak berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci tentang isi iklannya jika ada yang ingin ditanyakannya, atau jika tertarik kita harus menghubungi kemana. Jadi itu sangat berfungsi ya, dan harus ada di setiap iklan. Kita lanjut lagi ke pembelajaran 3 tentang menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Nah, seperti ini pemisalan ya. Misalnya ada iklan ini selebaran. Iklannya berbentuk dengan selebaran yang berisi gambar, tulisan, dan berwarna-warni. Selanjutnya yang kedua, iklan undangan. Iklan undangan biasanya berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya iklan festival kuliner durian, iklan seni budaya Nusantara, dan iklan festival kuliner Nusantara. Seperti ini adalah iklan festival seni budaya Nusantara. Ini adalah iklan festival durian. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana atau iklan KB. Nah, biasanya iklan layanan masyarakat ini yang memberikan iklan atau yang membuat iklan itu adalah lembaga negara atau kantor-kantor dinas seperti itu, karena bertujuan untuk masyarakat. Nah, misalnya seperti ini pasti dari PLN, yaitu iklan hemat listrik. Lalu ini iklan mematuhi lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ini ada iklan kesehatan, pastinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu ingat 3M, dan ada juga dari Dinas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu bijak memilih makanan. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan permintaan berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Nah, jadi iklan permintaan ini adalah dia meminta seseorang untuk bekerja di perusahaan dia. Dan ini juga ada iklan permintaan, misalnya dia lagi cari sesuatu. Yang ini di sini iklan permintaannya dia mencari tanah ya. Lalu yang kelima, iklan penawaran. Iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Contohnya iklan kursus komputer, iklan produk minuman atau makanan, dan iklan bimbingan belajar. Nah, iklan bimbingan belajar dan kursus komputer ini merupakan iklan jasa ya, sedangkan iklan produk minuman ini merupakan barang. Selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, iklan baris. Iklan baris disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, contoh iklan baris ini biasanya terdapat di dalam koran. Jadi dia hanya tulisan saja, tidak ada gambar, tidak ada warna-warnanya juga, hanya kata-kata saja, dan dia baris per baris. Nah, seperti ini ya contohnya yang di lingkaran merah. Selanjutnya yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Ini adalah contoh beberapa iklan kolom. Jadi dia kolomnya itu besar-besar dan isinya bukan hanya sekecil yang iklan baris tadi, dia lebih rinci, lebih dijelaskannya lagi. Iklannya itu apa, permintaannya itu apa, penawarannya apa ya.
Misalnya ini dia membuat iklan dijual tanah. Nah, jadi dijelaskan itu tanahnya ada 1 di Jakarta dan ada 2 di Bogor. Dijelaskannya lebih rinci luasnya, terus dekat apa, kayak gitu, aman dari banjir dan lain sebagainya. Yang ini adalah iklan penerimaan siswa baru. Dikasih tahu di situ bahwasanya jalur penerimaannya seperti apa dan nomor-nomor yang bisa dihubungi. Ada juga iklan dari Kawasaki, Yamaha, Suzuki, dan air minum alami. Jadi dia per kolom gitu ya. Nah, ini Miss keluarkan dari kolom yang di dalam koran. Miss contohkan satu, yaitu iklan menjual mobil. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4 tentang menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Syarat-syarat iklan yang baik dapat ditinjau dari isi dan bahasa yang digunakannya. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian iklannya itu harus objektif dan jujur. Nah, yang kedua, deskripsinya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklannya itu tidak boleh menyinggung pihak lain. Yang keempat, iklannya harus menarik perhatian masyarakat. Sedangkan berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan itu bisa memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan itu disusun untuk menonjolkan informasi yang penting, seperti keunggulan produk atau promosinya. Lalu yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya, iklan buku pelajaran yang sasarannya anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah. Jadi, iklannya harus sesuai sasaran. Tujuan kita iklan itu untuk siapa? Untuk anak-anak kah? Untuk misalnya orang tua kah? Seperti itu. Kita lanjut ke pembelajaran 5 tentang isi teks iklan media cetak. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Selain itu, pesan yang disampaikan dalam iklan harus jelas sehingga masyarakat menjadi sasaran iklan dapat memahami informasi dalam iklan. Kita dapat menyampaikan pendapat terhadap suatu iklan. Saat kita menuliskan pendapat untuk sebuah iklan, kita tidak hanya memperhatikan unsur-unsur iklan, namun juga respon pembaca terhadap iklan tersebut. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Nah, ini sepertinya kalau membuat perubahan pada masyarakat itu pasti iklan yang layanan masyarakat tadi ya, lebih tepatnya ya. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran 6 tentang membuat iklan sederhana. Nah, sebelum membuat iklan, kita harus mengingat kembali tentang unsur-unsur iklan, ciri-ciri iklan, dan jenis-jenis iklan. Sekarang kita bahas ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu iklan mempunyai sasaran yang jelas. Yang kedua, iklan fokus pada produk atau jasa yang diiklankannya. Lalu yang ketiga, iklan mempunyai daya tarik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, iklan disajikan menarik, baik dengan gambar atau kalimat ajakan. Pola penyajian dan isi iklan itu cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan adalah kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Artinya kita harus berkeliling dulu, misalnya ke daerah ini kita lihat di situ itu lebih membutuhkan apa gitu. Jadi iklan kita ini kita pasang di tempat yang benar-benar membutuhkan produk kita itu. Lalu pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Oke
anak-anak Miss, sekian pembelajaran hari ini. Semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya.